Harapannya seperti apa nanti dalam mendukung tim ini, kan sudah lama nggak tribun ini. Lah ini harapan kita arahnya nggak ingin muluk-muluk. Ya. Arah-arah cuma kepin Persebaya bertanding di rumahnya sendiri dan bikin banyak gol, itu 3 poin yang kita inginkan. Itu yang nggak muluk-muluk. Ya. Kemenangan. Selama kita nggak menang di rumah sendiri, mulai berapa kali ya? 4 kali. Kemarin kita lawan RAN seri. Kita ingin kangen kerinduan itu kemenangan. Menang istilahnya. Menang. Ojo di seri nggak seri kalah. Apa ya Persebaya itu tim besar. Yeah. Waktunya kita tunjukkan. Assalamualaikum sahabat Memorandum TV. Jumpa lagi bersama podcast Memorandum TV. Kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Tamu spesial kita adalah Cak Husein Ghazali atau karib disapa Cak Jong. Assalamualaikum Cak Jong. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Susah juga ini mendatangkan sampai nang. Enggak lah. Memorandum TV. Sibuk ya? Cuma rada gak enak awak. Iya, memang hawa-hawanya memang. Iya. Ya Cak Jong, ini kan mau laga yang istilahnya ini big match, mempertemukan 2 tim elit Liga 1. Nah, dari sisi bonek sendiri seperti apa melihatnya, Cak Jong? Kalau dari sejarah ini kan 2 klub mantan perserikatan. Betul. Elit ya. Kita punya sejarah, Persija juga punya sejarah, dan kita udah mulai kembali merajuk persahabatan antara Bonek dan Jack. Jadi artinya kita bisa satu tribun lagi dengan teman-teman Jack. Waktu kemarin putaran pertama kita bisa ke GBT walaupun kita tanpa atribut. Waktu itu memang sampai saat ini sebetulnya kita belum bisa supporter tamu datang. Cuma kita misi kita kan gimana 2 supporter yang besar, basis massa yang besar dengan fanatisme yang besar juga bisa satu tribun dengan rivalitas yang beradab dan sehat. Sepak bola itu kan hanya 90 menit istilahnya. Setelah itu berteman lagi. Kalau dari teman-teman bonek 90 menit kita rival. Yes. Setelah itu kita putar gelas. Nah itu. Iya Cak Jong. Ini kan masih belum boleh ya. Ya. Artinya menyambutnya seperti apa ini nanti? Bila ada kalau supporter paham lah gimana kita sebetulnya nggak akan menyuruh teman-teman Jack datang, nggak ya, paham lah kita nggak akan show off atau woro-woro ayo teman-teman, nggak ya. Artinya kita cukup tahu gimana porsi-porsi kita supporter baik itu di tribun nanti itu di mana atau gimana kita nerima apa enggak, itu kita biarlah ya teman-teman yang melakukan itu nantinya. Oke ya Jong. Misi kita hanya persaudaraan. Paling penting itu. Kak Jong ini sebagai koordinator tribun Green North. Nah, pasti sudah diajak ngomong sama mungkin aparat atau manajemen. Kira-kira berapa ini alokasi tiket nanti yang akan dicetak? Infonya. Kalau bisa sih kita kepin full ya. Ya, tapi itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi ini kan masih kampanye. Ya. Tapi ini kan belum kampanye terbuka. Artinya bisa sampai kapasitas kan 44.000, mungkin syukur-syukur 30.000 lah. 30.000 istimewa ya. Syukur. Kalau kemarin saya lihat di Jakarta ya Persija lawan Persita itu memang banyak, lebih dari 50%. Artinya masih belum berlaku kalau 50% karena ini masih kampanye tertutup kan Mas Yan. Kalau terbuka mungkin waktunya memang penerapan 50%. Mungkin itu yang dimaksud. Nah, harapannya seperti apa nanti dalam mendukung tim ini, kan sudah lama nggak tribun ini. Lah ini harapan kita arahnya nggak ingin muluk-muluk. Ya. Arah-arah cuma kepin Persebaya bertanding di rumahnya sendiri dan bikin banyak gol, itu 3 poin yang kita inginkan. Itu yang nggak muluk-muluk. Ya. Kemenangan. Selama kita nggak menang di rumah sendiri, mulai berapa kali ya? 4 kali. Kemarin kita lawan RAN seri. Kita ingin kangen kerinduan itu kemenangan. Menang istilahnya. Menang. Ojo di seri nggak seri kalah. Apa ya Persebaya itu tim besar. Yeah. Waktunya kita tunjukkan.
tim ini. Menurut sampean apa sih kekurangan tim Persebaya musim ini? Menurut sampean loh dari kacamata bonek. Apa ya? Kalau dari kacamata bonek atau pengamat abal-abal lah istilahnya, pengamat warkop lah istilahnya. Iya. Nggak ada chemistry antar pemain ini. Mungkin saling apa ya, individu antar egonya nggak menyatu. Artinya tim ini belum padu. Walaupun kemarin kita diuntungkan penundaan 2 kali lawan Semarang dan lawan Solo. Tapi kemarin lawan Ran masih belum bisa menang itu. Artinya ada yang salah dalam tim ini. Kita harapkan besok lawan Persija itu dibenahi dan targetnya harus 3 poin. Ini ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa nggak ada yang dituakan di Persebaya saat ini. Setuju gak Cak Cong dengan pendapat seperti itu? Bisa jadi itu. Apa ya? Karena sosok yang memimpin leadershipnya ya. Dulu kalau sebelum ini kan ada Randy. Ini nggak ada yang mungkin yang dituakan atau yang bikin sosok ini bisa bisa merangkul semua dari yang muda, pemain asing atau lokal. Itu yang bisa menyatukan antara teman-teman pemain ini yang bisa kalau ada permasalahan bisa diselesaikan. Tapi ini belum ketemu ini. Ini udah mulai putaran kedua, Persebaya masih di lingkaran setan papan bawah itunya. Nah, saya harap ini Persebaya ke depan terangkat lah putaran kedua ini bisa naik peringkatnya. Ya, bicara soal papan bawah ini kan Persebaya saat ini lagi di posisi kalau nggak salah 14 ya. Posisi kritis istilahnya ini. Seperti apa Bonek melihatnya? Memang sih kita masih ada simpanan laga tunda 2 kali itu ya. Betul. Tapi itu bukan menjamin kita bisa menang. Artinya kalau tim ini tidak bisa bersiap atau melakukan persiapan yang lebih matang, saya yakin Persebaya nggak bisa lepas dari zona bawah ini. Persebaya harus fight. Persebaya harus melepaskan kemampuan, menunjukkan kemampuannya. Ini tim besar, jangan enak-enakan. Tunjukkan pada kami kalau kamu tim besar ini raih kemenangan 3 poin. Bukan hanya berbekal sejarah-sejarah, tapi buktinya di lapangan kita nggak pernah menang. Padahal lawan ya biasa sebetulnya sama, tapi ya mungkin dalam hal pemilihan pemain mulai dari awal musim atau apa itu yang mungkin yang nggak cermat dalam hal memilih pemain, atau mungkin bisa jadi pemilihan pemain kayak beli kucing dalam karung, asal Joko asal nyomot, ternyata yang ditampilkan sekelas Liga 3 atau Tarkam. Itu yang kita lihat amati sekarang ini. Persebaya bukan sosok yang Persebaya yang dulu. Kita yang sangat khawatir sebagai bonek harus cepat berubah, harus cepat walaupun bursa transfer udah tutup, harus bisa diatasi dengan konsisten. Tapi sayangnya konsisten sekarang lagi mengejar lisensinya itu APRO. Mungkin cuti berapa hari, tapi gimana ya? Apapun yang dilakukan tim manajemen itu, bonek gak mau tahu, maunya menang. Tapi dengan cara terhormat. Ini udah masuk bursa transfer udah tutup. Kita udah membelanjakan pemain, membuang pemain yang mungkin nggak layak di Persebaya. Lah caranya ya dengan cara apa lagi kalau nggak menang di lapangan. Oke, Cak Cong, kita lanjutkan setelah ini. Sahabat Memorandum TV, masih bersama podcast Memorandum TV. Kali ini kedatangan Cak Cong. Beliau adalah koordinator Tribun Green North. Nah, sampean berapa lama jadi koordinator di Green North ini? Harusnya udah selesai, Mak. Bosen. Tetapi kenapa kok Anda masih istilahnya terlibat di dalam Green North? Mungkin teman-teman masih mempercayakan karena ini supporter itu hobi. Oh iya. Bukan ya nggak dibayar, tapi harus 24 jam untuk mengkoordinir teman-teman bonek yang ada. Ngomong kan nggak mudah, sampean kok bertahan. Saya kira ngomong putu aja nih. Wah, saya mesti putu. Jangan. Oh iya terus berapa lama 10 tahun di Green North kira-kira? Saya
Sejak dulu dualisme itu kan udah di Green Out mulai 2010-an ya. Ada musuh. Awal di Gelora Bung Tomo itu 2011. Persebaya jadi 2 dulu ya. Wah, itu Kisah kelam. masih di sebelah kaca ADN nak bel aku nang GN Mas Bondra itu. Ya, itu kan cerita masa lalu. Yang penting sekarang kan Persebaya sudah menyatu. Saya sempat berpikir gini, saya sama teman-teman yang dulu berseberang, saya nggak peduli. Ya. Saya ini demi Persebaya, ayo kita satukan. Yeah. Namanya membangun Persebaya. Kalau dulu zaman kemerdekaan waktu 45 ada tentara peta, tentara kenil jadi satu dari TNI. Gimana caranya bonek itu? Sama. Aku nggak peduli masa lalu. Ayo kita bangun ya apa Persebaya dengan boneknya menjadi suatu kekuatan yang bisa mempengaruhi dunia sepak bola di Indonesia. Ya ini sekarang namanya bonek. Makanya sekarang teman-teman yang ingin merubah stigma bonek yang dulunya urakan nakal, mengembalikan gimana bonek itu menjadi kreatif, sportif, ya yang disegani dari semua elemen supporter di Indonesia. Ya alhamdulillah kita menjadi supporter yang nggak kepingin diakui yang terbaik, tapi kita berusaha yang terbaik untuk sepak bola. Nah ini kan ada banyak elemen di bonek sendiri, ada Green Note, terus ada apa lagi? Tribun Kidul, Tribun Timur, Kedua Satu, dan ada juga yang non tribun. Nah itu komunikasi sekarang seperti apa? Masih berjalan bagus? Masih solid, sangat solid. Di bonek ini biarpun itu tanpa struktur, itu tapi solid. Gimana orang yang dituakan, apa yang kan ke teman-teman bonek berpikiran yang terbaik, percaya. Nah ini kan kebetulan Cak Cong tadi ngomong meskipun tanpa struktur. Nah, ada gak keinginan untuk menyatukan semua elemen ini terus dijadikan satu kesatuan dan berstruktur kan lebih? Sebetulnya itu amanat undang-undang. Nah, undang-undang olahraga nasional, tapi sampai saat ini belum kita jalankan mungkin karena masih belum siap atau gimana. Tapi arahnya mungkin ke depan mungkin ke sana karena itu amanat undang-undang. Gimana pun juga bukan karena strukturnya. Misalkan terjadi sesuatu kerusuhan, itu yang melakukan bonek apa bukan? Itu member kita apa bukan? Kalau berstruktur berarti ada keanggotaan. Ya. Kalau yang melakukan kerusuhan ternyata anggota kita bertanggung jawab. Tapi kalau kalau kita sudah struktur tapi bukan melakukan, kita nggak bertanggung jawab. Mereka yang melakukan bukan anggota kita ngapain tanggung jawab gitu? Berarti ada yang liar ingin merusak nama baik bonek kan gitu. Tapi sebetulnya zaman sepak bola industri itu harusnya memang ke arah sana agar tatanan sepak bola ini harus lebih baik, harus transformasi sepak bola ini lebih maju dan kita memang tertinggal dari Eropa atau negara Asia lainnya, tapi kita nggak berkecil hati karena gimana pun juga sepak bola Indonesia dengan fanatisme supporternya yang luar biasa ini bisa berbicara. Nah makanya itu jika berstruktur kan lebih gampang koordinasinya. Benar. Nah ini kira-kira mungkin bisa diwujudkan dalam 1 atau 2 tahun ke depan mungkin. Insya Allah. Insya Allah. Mungkin dari pelan-pelan kalau di Green Note itu kan ada pendataan anggota. Itu pendataan. Berapa anggota sekarang Green Note? Kalau dari membernya itu bisa lebih dari 5.000-an. 5.000-an ya? 5.000. Itu membernya dikasih kartu atau semacam chip atau gimana? Ke depan mengarah ke sana. Oke. Terus antar tribun mungkin ya nggak tahu dalam bentuk format apa. Satu nama bonek atau dalam bentuk hal apa mungkin misalkan udah jadi bonek selamanya atau apa nama badan hukumnya lah, berbadan hukum lah, berstruktur itu dengan model presidium karena masing-masing tribun kan ada kepala-kepalanya itu dengan kolektif kolegial, artinya tidak ada yang terpimpin gitu, artinya kita bareng-bareng bersama. Itu sih yang pas bagi kalau saya melihatnya yang pas itu presidium bonek itu. Nah dengan seperti itu kan mungkin istilahnya suara bonek lebih didengar. Benar. Karena sudah punya badan hukum juga. Mungkin suatu saat bisa beli saham Persebaya. Harus. Harus. Itu kan harapan semua. Kalau saham sih, kalau saya sih personal ya karena aku punya duit ya tak tuku Persebaya kan gitu. Kalau badan hukum ya memang
berusaha. Teman-teman nggak muncul kemungkinan kelompok-kelompok ini menjadi suatu yang lebih besar lagi. Nah, ngomong soal bonek juga ini identik dengan Dirijen. Dulu kan terkenalnya kan siapa ya dulu? Mas Hamim Gimbal. Ya. Sekarang siapa nih dirijennya di Macam-macam. Kalau di GN ada Capo Ipul, Ngat, terus di Tribun Kidul ada Cak Tesi. Oke. Kalau di Gate 21 ada Ubros. Dan Timur ada teman-teman dari Tribun Timur ada. Tapi tetap koordinasi ya sebelum pertandingan ya. Kayak kita tadi mau main, Ya. mau Persebaya mau main tanggal 9 lawan Persija. Ini koordinasi ini yang ke depan kerawanan kita mengantisipasinya kayak apa. Mungkin dengan pihak keamanan, dengan ofisial, teman-teman Marsal. Kita membentuk kan ada Marsal bonek ya, yang terbentuk dari teman-teman bonek sendiri. Gimana caranya antisipasi mungkin bila ada kemungkinan yang kita inginkan, itu bisa diatasi segera. Kita nggak ingin membebani Persebaya. Kalau teman-teman dalam musim ini, ya mungkin alhamdulillah Persebaya belum pernah disanksi di Surabaya. Ya. Itu Persebaya disanksi kalau kita away karena aturan penonton tamu, supporter tamu nggak boleh away. Tapi kita ada jenenge nekat karena ingin lihat Persebaya, kita sering away. Padahal itu dilarang. Tapi kita jadi home waktu kita belum, alhamdulillah kita tertib walaupun kita melakukan aksi-aksi atau apapun yang tidak memuaskan untuk bonek. Pernah kita lakukan di GBT, tapi itu di luar tribun. Di luar tribun artinya di area GBT tapi bukan di dalam stadionnya. Oke. Itu. Masih bersama podcast Memorandum TV, kita kedatangan Cak Husein Ghazali atau Cak Cong. Cak Cong tadi kan sudah membahas panjang lebar mengenai keinginan bonek sendiri. Ke depan juga mungkin ada istilahnya badan hukum untuk bonek agar lebih terkoordinasi atau terstruktur. Nah ini kita bahas lagi ini Persija atau Persebaya Persija ini tuan rumah. Saya yakin ini besok akan membludak karena ini kan istilahnya pertandingan atau big match istilahnya. Nah, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, himbauan Cak Cong selaku koordinator Tribun atau Green Note. Silakan Cak Cong. Iya. Kita udah jauh-jauh hari udah biasa waktu kita lawan Arema di GBT ya alhamdulillah dengan memang kapasitas waktu itu 25 ribu ya. Dengan pengamanan yang sebegitu ketat tapi alhamdulillah teman-teman bisa mengantisipasi, terutama teman-teman Marsal, kita berterima kasih benar ya, karena bagaimanapun juga itu bagian dari bonek juga teman-teman Marsal ya. Untuk teman-teman besok dari Jakarta kemungkinan kalaupun datang itu kita harap memang koordinasi lah dengan yang di Surabaya atau koordinasi dengan teman-teman bonek yang di Surabaya atau Surabaya jadi satu, gimana mengkondisikan agar tetap tertib, kondusif dan pertandingan itu lancar walaupun di lapangan itu panas, kita tetap yang supporter ini bisa enjoy. Kita ke Jakarta kemarin, di Jakarta enjoy ya, kita menerima tamu di Surabaya enjoy juga, harapan kita itu ya. Jadi kita menghormati tamu, juga kita berharap tamu tidak boleh menang kan gitu. Menghormati tapi nggak boleh menang. Iya. Pertemuan kemarin di Jakarta Kita kalah ya. 0-1. 0-1. Boleh dong di kandang kita juga menang. Lah gantian ya. Setidaknya kita boleh. Kita menghormati tamu itu menghormati, tapi jangan harap 3 poin itu di bawah tamu gitu. Harusnya tetap di Surabaya. Nah kemarin kalau nggak salah di Jakarta itu nggak pakai rantis atau apa itu. Kan dari awal. Penting juga ini kan. Benar. Kita awal mulanya itu waktu di Gejos. Pertandingan musim kemarin. Kita sebagai tuan rumah kan waktu GBT masih direnovasi ya. Kita gimana caranya biar cair hubungan antara Surabaya Jakarta. Waktu itu
pihak Polres Gresik itu tidak mau mengambil resiko. Mereka minta agar disiapkan rantis, tapi kita memberanikan diri. Ini pertandingan sepak bola, bukan bukan mau perang. Ya. Karena gimana pun juga Kanjuruhan itu sebagai tragedi yang terakhir bagi kami. Gimana sepak bola itu menjadi hiburan bukan kuburan. Makanya waktu itu kita yakinkan teman-teman dari pihak keamanan, akhirnya kita dikasih percayaan pakai mobil, pakai bus bukan rantis lagi. Akhirnya di Jakarta juga gitu. Persebaya dikawal pakai bus, naik pakai bus bukan rantis lagi. Sama, besok juga sama. Kita berharap rantis itu bukan suatu armada untuk pemain olahraga. Rantis itu armada perang. Makanya kita ini bukan untuk perang, ini sebuah hiburan. Harapan kita semua laga-laga yang bukan hanya di Surabaya, dimanapun. Kayak kemarin Arema juga kita mereka bukan memakai rantis lagi, Barakuda lagi. Mereka pakai bis ke stadion GBT. Harapan kita rivalitas itu hanya 90 menit. Selebihnya kita satu bangsa, anak bangsa Indonesia sama. Bendera kita masih sama merah putih. Itu. Paling tidak kan perhelatan Piala Dunia U17 bisa menjadi salah satu contoh. Bagaimana sepak bola meskipun keras di lapangan. Kayak final kemarin kan Prancis sama Jerman luar biasa. Benar. Tapi akhirnya Jerman menang dan memberikan salut juga untuk Prancis. Ya. Seperti itu kan Jajo? Iya, sama. Kayak kemarin kita kan sebagai tuan rumah Piala Dunia di Indonesia ya, apalagi di GBT Indonesia sebagai home-nya di GBT. Itu ada supporter dari Malang, ada supporter dari mana-mana. Ya kita welcome karena ini kepentingan nasional, ini kepentingan bangsa Indonesia merah putih. Makanya kita ayo kita kalau untuk merah putih, untuk sepak bola yang lebih baik kita dukung. Oke Jajong. Sabtu ini akhir weekend, akhir pekan atau weekend ini pasti membludak ini. Nah ini kan banyak pengguna jalan yang kadang-kadang ketakutan Jajong. Mungkin bisa Insya Allah enggak ya, teman-teman udah dewasa. Dulu memang dulu sering bawa pentungan, ngibas-ngibaskan sal atau apa. Sekarang udah enggak. Sudah enggak. Alhamdulillah, teman-teman sekarang jalurnya untuk kendaraan roda 4 langsung tol, langsung GBT, dan jalur roda 2 untuk mengurangi kemacetan enak, langsung ada banyak akses. Dan udah mulai berubah mindset teman-teman sekarang. Bonek udah level up, artinya naik kelas, bukan hanya stigma yang kemarin itu harus dirubah. Gimana caranya menjadi supporter sepak bola di zaman industri bola ini ke depan. Oke, memang bonek memang bukan hanya Surabaya. Saya lihat di perbatasan kayak Sidoarjo, Gresik juga bonek. Ya. Madura pun bonek. Nah, ini pesan untuk laga besok. Bonek yang di mana-mana ini seperti apa ya, Jong? Kami berharap teman-teman bonek sejagat raya ya, agar menjaga kondusivitas dimanapun Anda berasal. Yang kalian jaga itu nama logo di dada ini, Persebaya. Kebanggaan kita. Jadi kalau kalian membuat ulah, kalian yang dilihat itu, yang membuat rugi kalian stigma jelek itu yang logo di dada ini, boneknya juga. Jadi harapan kita, ayo kita jaga bersama-sama sepak bola ini, Persebaya dan boneknya. Oke, terima kasih ya Jong. Salam satu nyali. Wani. Lah ini, Cak Jong sudah menyebutkan salam satu nyali. Artinya podcast memorandum sudah berakhir dulu. Nanti selanjutnya kita mungkin kedatangan tamu atau mendatangkan bonek lain. Jajong ya. Semoga sukses pertandingan Sabtu. Amin. Sahabat Memorandum TV, demikian podcast kita dengan Husein Ghazali atau biasa dikenal dengan Cak Jong, koordinator Tribun Green Note. Mudah-mudahan besok adalah awal kebangkitan Persebaya ketika menjamu Persida. Amin. Jadilah bonek yang tertib, taat aturan, jangan sampai merugikan orang banyak, diri sendiri, dan lambang di dada. Terima kasih, salam sehat, salam Memorandum TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.